Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat Masjid Salahuddin Kamil di Kalimantan Barat menyampaikan petugas salat Jumat pada hari ini 21 Januari 2022 atau bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertindak selaku khatib sekaligus imam Bapak Ustadz Dr. Insinyur Haji Wasi'an Syaifuddin selaku muazzin saudara Ridwan. Waktu sholat Jumat pada hari ini pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Sampaikan sekali lagi, petugas sholat Jumat pada hari ini khatib sekaligus imam Bapak Ustadz Dr. Insinyur Haji Wasi'an Syaifuddin, muazzin saudara Ridwan. Waktu sholat Jumat pukul 11.56. Diingatkan juga kepada seluruh jemaah untuk mematikan atau mensilentkan HP serta untuk para jemaah agar tidak berbicara sewaktu khatib naik atas mimbar dan membacakan khutbah, karena barang siapa yang berbicara waktu khatib sedang berkhutbah maka ia telah melakukan hal yang sia-sia. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia maka tidak ada pahala junub baginya. Maka dari itu perhatikanlah, dengarkanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama mari Hatib mengajak diri Hatib dan kita semuanya memuji Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat kepada kita sekalian. Kita hadir di majelis di masjid yang mulia ini, bersama-sama kita sejenak mendengarkan khutbah dari Khatib, di mana Khatib berpesan untuk diri Khatib dan kita semuanya, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan kita berharap kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim. Para jemaah sekalian, mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang telah sampai kepada kita, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat setia beliau, pendukung-pendukung dakwah beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita semua insyaAllah menjadi bagian daripada selawat itu. Pada kesempatan yang singkat pada hari ini, Jumat ini, saya akan mencoba untuk membahas atau menyampaikan tentang kebijakan Khalifah Umar ibn Khattab dalam berbagai kehidupan yang dapat kita pelajari dan kita ambil hikmahnya sampai saat ini. Dan khusus pada tema yang akan saya tekankan pada hari ini tentang bagaimana asas pondasi keuangan negara diatur dan dicanangkan 14 abad yang silam oleh Umar ibn Khattab. Para jemaah sekalian rahimakumullah, pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, beliau banyak melakukan kebijakan-kebijakan baru, ya, berbagai bidang kehidupan pada waktu itu, pada waktu awal Islam. Dan azas dan sendi-sendi pemerintahan yang dibangun ternyata merupakan azas-azas pemerintahan modern sampai saat ini. Mulai terbentuk di masa beliau. Nah, ada pembagian administratif atau wilayah daulah Islam pada waktu itu, ya. Dan di daulah itulah beliau membangun lembaga-lembaga negara. Nah, salah satu di antaranya adalah lembaga pajak, ya. Ada jawatan pengadilan, ada lembaga konsultasi hukum, ada jabatan militer, ada perbendaharaan negara, ada pembangunan kota, masjid dan madrasah, jawatan keagamaan dan wakaf, ya, hingga undang-undang pengaturan non-muslim, ya, dan pembebasan tradisi perbudakan, slavery pada waktu itu. Nah, para jemaah sekalian, kemudian beliau juga membangun kebijakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis kepada pendidikan Al-Quran, Sunnah di seluruh pelosok negeri Islam pada waktu itu. Umar mendirikan madrasah-madrasah untuk belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Nah, di madrasah tersebut para siswa diharuskan menghafal sedikitnya 5 surah Al-Quran. Disebutkan beberapa yang diwajibkan: Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Hajj, An-Nur, dan Al-Ma'idah. Itu 5 surah yang diwajibkan hafiz di madrasah-madrasah. Selanjutnya, di dalam kitab Al-Majma' disebutkan bahwa pada masa Umar dibangun pertama madrasah Mekah yang gurunya adalah, guru besarnya adalah Abdullah bin Abbas. Madrasah Madinah, guru besarnya Zaid bin Thabit. Madrasah Basrah,
guru besarnya Anas bin Malik dan Abu Musa al-Ash'ari. Madrasah Kufah dengan guru besarnya Abdullah bin Mas'ud. Madrasah Syam dengan guru besarnya Mu'adz bin Jabal dan Abu Darda. Dan madrasah Mesir dengan guru besarnya Uqbah bin Amir dan Amr bin As. Perjamaah sekalian, itu pendidikan. Kemudian ke bidang kebijakan pembangunan masjid, Umar bin Khattab juga memerintahkan kepada gubernur-gubernurnya untuk membangun masjid. Ya, masjid. Misalnya kepada Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah, untuk membangun masjid besar di pusat kota itu. Ya. Membangun sebuah masjid bagi setiap kampung dan suku-suku yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kebijakan berikutnya adalah beliau membangun sistem kesehatan masyarakat yang sampai saat ini adalah hal yang dipentingkan dalam manajemen modern. Di negeri maju misalnya ada tiga institusi yang wajib apabila ingin jadi gubernur, jadi presiden atau perdana menteri, mereka wajib menyiapkan ataupun bertarung di dalam pemilihan itu, yaitu pertama institusi kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat. Yang kedua jaminan pendidikan, dan yang ketiga jaminan sosial ataupun bantuan kepada orang yang bekerja atau tidak bekerja. Inilah tiga institusi. Dan ternyata 14 abad yang silam Umar bin Khattab sudah membangun sistem kesehatan masyarakat berupa klinik dan rumah sakit serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian kebijakan berikutnya adalah pembagian wilayah administratif. Ini penting untuk kita pelajari dan hubungannya dengan kebijakan keuangan nanti. Beliau membangun administrasi negara menjadi unit-unit berupa iklim atau provinsi dan distrik. Nah, Makkah dan Madinah satu distrik, Jazirah Kufah dan Basrah satu distrik, di wilayah Irak, Khurasan, Azerbaijan dan Fars di wilayah Persia, kemudian Suriah dan Palestina di Mediterania Timur dan Mesir termasuk wilayah dan Afrika Utara, bagian daripada distrik yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Nah, yang uniknya ada di struktur pemerintahan di setiap provinsi harus termaktub. Di sini dia ada wala atau wali, namanya gubernur, ya gubernur. Nah, kemudian ada katib, sekretaris wilayah atau sekda mungkin begini kita sekarang ini. Ada qaid, ya, itu perwira militer, ketahanan. Nah, yang penting ini sahibul kharaj, dinas perpajakan yang berangkat menjadi amil, petugas pemungut zakat. Nah, waktu itu dijadikan satu, pajak dan zakat amil. Nah, zaman Umar. Fondasi 14 abad yang silam. Nah, kalau kita sekarang ada Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak dan seterusnya, itu memungut pajak. Kemudian ada sahib Baitul Mal, ya pejabat keuangan negara, ya, juga Baitul Mal negara. Mungkin ini yang mungkin keuangan negara ini Kementerian Keuangan ya. Kalau tadi bagian pajak ya. Kemudian qadi, kepala dinas kehakiman atau pengadilan. Perjamaah sekalian. Nah, kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif juga dibangun oleh Umar bin Khattab, di mana antara ada yang disebutkan ahlul halli wal aqdi, lembaga yang menetapkan penyelesaian dan kesepakatan. Nah, ahlul ahli wal aqdi ya, mungkin kalau tidak salah di organisasi Nahdlatul Ulama itu ada namanya ahlul aqdi wal aqdi yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin di organisasi itu. Nah, perjamaah sekalian, di antara gubernur yang terkenal adalah Ali bin Abu Talib, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Salman bin Rubai dan seterusnya ya, yang memimpin wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Nah, perjamaah sekalian, ahlul halli wal aqdi, Umar mengembangkan strukturnya menjadi kumpulan majelis anggota, majelis syuro, ya permusyawaratan yang terdiri ulama dan cendekiawan. Nah, para ulama, ahli agama dan para cendekiawan, para scholars ya, yang berkumpul untuk menentukan pemilihan anggotanya dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu telah mengabdi di dunia politik, syaratnya untuk menjadi ahli wal aqdi itu di militer ya, dan misi Islam minimal 8-10 tahun. Itu kan mereka ada yang berperang bersama Rasulullah dan para sahabat, minimal 8-10 tahun. Itu kualifikasi mereka yang bisa menjadi anggota ini, serta mempunyai pengetahuan yang mengenai hukum Islam dan Al-Quran. Nah, pada beliau inilah pada akhirnya beliau membuat pertama ya, majelis permusyawaratan yang kalau kita mungkin sekarang MPR DPR ya, yang terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Dewan Penasihat Tinggi, Dewan Penasihat Umum, dan Dewan Penasihat Tinggi dan Umum, yang membahas berbagai masalah kenegaraan. Luar biasa. Ini
kekuasaan Umar bin Khattab luar biasa, mampu mengembangkan sistem pemerintahan yang sudah semakin besar pada waktu itu ya. Kemudian yang kedua, Al-Khatib atau sekretaris negara. Ya, sekretaris negara. Salah satu pejabatnya adalah Abdullah bin Ibn Al-Aqam ya, yang mampu membantu pemerintahan berjalan, ada penulis dan pencatat segala macam. Nah, yang ketiga ini ya, yaitu Nizam Al-Mali, lembaga perbendaharaan. Nah, yang mengatur masalah pemasukan keuangan dari pertama ghanimah, hasil pampasan perang, jizyah, pajak daripada orang-orang non-muslim, dan kharja atau pajak. Nah, dan lain-lain sebagainya. Sudah dibentuk pada waktu zaman Umar bin Khattab. Kemudian ada yang keempat, Nizam Al-Idari ya, lembaga administrasi yang bertugas untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pada lembaga ini terdapat Diwanul Jund, ketenteraan yang mendistribusikan gaji kepada pasukan perang dan pegawai pemerintahan. Jadi logistik pemerintahan dan penggajian tentara pun sudah diatur oleh Umar bin Khattab dengan Nizam Al-Idari. Kemudian lembaga kepolisian dan keamanan, lembaga keagamaan dan pendidikan, serta pembangunan-pembangunan yang berhubungan dengan lembaga tersebut. Penjelasan sekalian, yang terakhir adalah bagaimana kebijakan pembangunan pusat perbendaharaan negara ini. Saya khususkan kepada kita pada saat ini karena kita berada di dalam masalah keuangan negara yang masih dalam masalah yang cukup prihatin karena pendapatan negara kita yang berkurang. Nah, bagaimana? Nah, beliau ya Umar bin Khattab satu saat tahun 15 Hijriah membawa uang 500.000 dirham ke Madinah. Nah, para sahabat dikumpulkan untuk bermusyawarah mengenai uang tersebut. Ya. Sebagian sahabat berpendapat uang itu dibagi ke masyarakat umum. Namun Walid bin Hisham berpendapat uang itu sebaiknya disimpan di lembaga perbendaharaan negara. Nah, Umar menyambut usulan Walid, maka ditunjuklah seorang arsitek terkenal beragama Majusi bernama Rusbih ya, untuk membangun pusat perbendaharaan tersebut di Madinah dan di kota-kota lainnya. Sudah bangun lembaga perbendaharaan negara. Inilah untuk bagaimana menyimpan uang negara. Ya. Untuk membangun di Madinah dan kota lainnya, kelak bangunan ini dikenal dengan nama Baitul Mal. Baitul Mal, rumah untuk mal, harta ya. Nah, pada perkembangan selanjutnya bangunan ini dijaga oleh sejumlah tentara, bahkan dijaga oleh security keamanan yang dari tentara, disewa dan digaji. Nah, Umar juga mengangkat para pengelola dan pengawas lembaga keuangan negara. Jadi awas juga ada pengawasan keuangan, ini penting di masa uang ini. Dari segi fisiknya dijaga, gedungnya, pengawasannya juga dijaga oleh orang-orang yang dipercayai seperti Abdullah bin Arqam, Abdurrahman Ubaid bin Al-Qari, dan Mu'iqab. Ya, Mu'iqab ini seorang sahabat yang dikenal sebagai jurucapnya Rasulullah. Itu masih hidup menyambut Rasulullah. Jurucap Rasulullah dijadikan sebagai salah satu pengamanan daripada Baitul Mal tersebut. Nah, diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, Umar melarang membagikan seluruh harta rampasan perang pesawat Irak, dan harta tersebut disimpan dan dikelola di Baitul Mal untuk kepentingan umat. Sudah ada reserve ya, ada penyimpanan keuangan negara zaman Umar. Nah, para jemaah sekalian, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa selepas penaklukan Bahrain, pasukan muslim mengirim harta rampasan perang sebanyak 5.000 dirham. Umar lalu mengumpulkan masyarakat untuk membagi harta tersebut. Lalu ia berkhutbah di atas mimbar. Di tengah khutbahnya ada seorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya melihat bangsa lain memiliki dewan untuk membelanjakan harta negara mereka." Nah, Umar menyetujui pendapat tersebut dan dibuatlah sistem Tadwinud Diwan atau untuk mengelola perputaran uang di Baitul Mal. Jadi sistemnya dibangun lagi dengan sistem perputaran. Bagaimana mengelola perputaran uang? Uang sudah ada, tempat sudah ada, sistem manajemennya. Inilah mungkin yang kita sebut dengan perencanaan pemasukan dan keuangan negara. Bidang inilah para jamaah sekalian yang saat ini menjadi bagian penting dari seluruh buah negara dalam rangka mengelola keuangan negara, membangun sarana prasarana dan infrastruktur, menggaji penyelenggara negara yang mengabdikan dirinya untuk eksekutif, apakah legislatif, yudikatif, serta pertahanan bangsa dan negara. Semoga amal bakti kita semua untuk negara ini menjadi amal soleh dan sumbangsi kita untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan negara ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha al-'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Sabbih isma rabbikal 'alaa alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'aa faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansaa illa ma shaa'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم